ya sejarahnya. Apa yang mendorong paling utama Bang untuk menuju Islam? Silakan Bang Al-Hidayah. Ini mungkin sudah banyak kali saya terangkannya. Namun di sini secara ringkas saya menerangkan tadi, saya masuk Islam itu bukan karena berdebat, bukan karena orang mengajarkan Islam, bukan karena Al-Quran, karena murni saya membaca di Bible itu adalah pengajaran Islam. Sehingga ditanyalah ke saya, kenapa kamu Kristen sedangkan ajaran Biblemu adalah ajaran Islam? Nah, kalau Kristen yang bertanya itu kepada saya, kenapa kamu Islam? Kalau Bible itu yang mengajarkan kamu Islam, maka saya simple jawabnya. Kalau Bible kamu adalah ajaran Islam, kamu kenapa Kristen? Itu kan? Jadi Bible itu sebenarnya teman-teman masih mengandung keterangan-keterangan yang benar. Yang mana juga Allah Subhanahu wa taala yang mereka bilang SWT itu ada di Bible ternyata. Di Bible juga ada insya Allah di Yakobus 4:15. Iya, iya betul, Ya. pernah saya dapatkan. Begitu juga di di Keluaran 5, Keluaran 5 nomor 12 kalau tidak salah. Keluaran 7 nomor 15. Yang mana di situ Allah yang maha tinggi dan pengasih. Maha suci dan pengasih. Maha suci dan maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bible itu masih mengandung atau di Keluaran 34 nomor 6, 36 nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim juga ada di Bible. Allah pengasih dan penyayang. Iya. Di mana di Bible itu Allah itu anak Maria sampai kiamat kamu cari woi tentoy. Cari di mana di Bible itu ada Allah adalah anak Maria mana? Maka simpel toh. Kenapa Al-Hidayah masuk Islam? Karena ternyata Yesus bilang di Yohanes 14:12, kalau kau mengikuti aku, kalau kau menuruti firmanku, kamu harus melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan kepada Bani Israel? Apakah pernah Yesus memperagakan dirinya, menerangkan jati dirinya, mengasih tahu sama Bani Israel bahwa dia adalah Tuhan? Tidak. Perintah yang utama dan terutama kata Yesus kepada orang Saduki ahli Taurat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Allah itu Esa katanya. Maka jawab oleh orang Saduki, tepat sekali guru. Benar katamu bahwa Allah itu Esa. Tidak ada pernah dikatakan benar Yesus Tuhan, bahwa Tuhan itu Tritunggal atau Trinitas. Apalagi jaminan keselamatan dari Yesus. Hidup yang kekal itu bila engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan dia adalah utusan. Tidak pernah dia mengatakan mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal Tuhan yang telah menjadi manusia. Jelas kan? Maka Al-Hidayah ini kembali kepada fitrah sebagai seorang Islam karena dituntun oleh Bible. Bible mengandung 8 kriteria keterangan Islam. Sementara saya tanya sama pendeta yang manapun, di mana ada keterangan keloreng kebaktian Rabana rohani menuhankan Yesus 25 Desember dan ke gereja hari Minggu, di mana ayatnya di Bible? Tidak ada jawabnya. Berarti buat apa saya Kristen? Lebih baik saya Islam. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Bang. Cuma kalau ini rasa penasaran saya nih Bang ya. Kalau lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam gereja pada saat ibadah itu apakah memang buatan manusia ataupun juga dari yang mungkin bisa dikatakan kata mereka firman? Mungkin bisa dijelaskan Bang histori-historinya. La haula wala quwata. Memang Bang, saya bisa bilangnya di Kristen itu Bang semua buatan orang. Ada yang mau bantah itu. Bang Sugi ini pun tahu ini, Ustaz Sugi ini. Bahwa kekristenan itu denominasi Kristen itu saja memang dibuat di Tarsus untuk pertama kali disebut Kristen. Nah kalau lagu, itu dari lagu-lagu pop Indonesia. Contoh Kuis Enggang, lagunya DNP Sesa, diubah sama mereka menjadi lagu-lagu Tuhan. Buatan Bang. Itu dipanggil lagu rohani. Maka dulu waktu saya Kristen itu ada pertandingan membuat lagu rohani. Iya, iya, iya. Demi Allah, kalau saya itu bohong, saya diazab oleh Allah. Saya sebagai seorang pemain gitar gereja pernah mengikuti itu pertandingan membuat lagu rohani untuk sekolah minggu.
Sehingga timbullah lagu King Kong badannya besar tapi kakinya pendek. Timbullah lagu Hai Zacchaeus orang pendek, kecil betul dia. Dia memanjat pokok ara, lalu datang kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, Hai Zacchaeus, turunlah, aku mau datang ke rumahmu. Itu lagu, Bang. Lagu ya. Buatan orang gitu. Jadi memang itu buatan manusia. Tapi itu dijadikan doa ya, Bang? Lain juga doa, Bang. Tapi kalau lagu khusus untuk persembahan ada juga. Kalau doa itu. Tapi kalau sama ada lagu untuk khusus doa, ada sambil kita mengasih persembahan, sambil keliling-keliling bawa kotak. Mereka memasukkan, kalau dulu kan kadang saya malu ya, teman-teman, jujur, karena saya itu orang miskin dulu. Kebetulan saya bila tidak punya uang ke gereja itu, saya jauh-jauh dari cewek gitu. Saya tidak mau duduk bareng-bareng dekat-dekat gitu. Saya jauh-jauh. Kenapa? Takut nanti kedepatan, kelihatan tangan saya nggak punya uang. Padahal ini cewek saya suka gitu. Jadi terpaksa saya nggak punya uang karena memang kami miskin dulu. Saya jauh-jauh di sudut-sudut, pura-pura kasih limpah saja. Yang penting disentuh aja. Apa yang Abang rasakan perubahan setelah berada di dalam Islam? Alhamdulillah. Kalau mungkin Bang Theodore ini kan, alhamdulillah beliau juga seorang yang kembali kepada fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin teman-teman di sini jangan coba-coba ya murah saya, jangan. Auzubillahi min zalik. Mudah-mudahan jangan kita murtad dan tetap mudah-mudahan kita itu istiqamah dalam Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun yang saya mau kasih tahu di sini, kita ini kalau kembali kepada fitrah Allah Subhanahu Wa Taala, saya sendiri seakan-akan di dunia yang baru gitu. Karena memang Islam ini seperti yang kita tidak pernah sebelumnya. Rahmatan lil alamin. Betul. Saya kalau waktu saya Anglican dulu, gereja kami SIB di Yesus Benar, Saint Andrew Kampung Napagang. Kalau saya ke kampung sebelah di Langkabung itu, di situ kan mereka itu Basel. Kalau saya sembahyang di gereja itu saya paling belakang. Saya takut seperti malu saya sama orang-orang. Padahal sama-sama Kristen ini. Tuhannya sama-sama anak orang. Sama-sama Trinitas konsepnya. Tapi lagunya juga tidak sama. Oh gitu? Tidak sama lagunya, Bang. Coba, ada nggak lagu-lagu Kristen yang terbaru di Indonesia ada di Malaysia? Bagaimana dengan Islam? Coba. Al-Fatihah itu di mana-mana di seluruh dunia, dimanapun masjid, tetap Al-Fatihah itu ada. Tetap 17 kali. 17 rakaatnya. Iya. Tetap 5 waktunya yang tetapnya. Tahiyatnya sama. Iya, tahiyatnya sama. 1 dan 2-nya sama. Dimanapun kita Al-Hidayah di Indonesia, Malaysia ke Indonesia, insya Allah mudah-mudahan ya. Tetap kita dalam satu kalimat La ilaha illallah dan tetap ke masjid sama-sama. Bareng-bareng gitu. Dan coba kira-kira kalau orang Protestannya Sabah, kamu ke Indonesia dan masuk di gerejanya Katolik. Kira-kira apa yang terjadi? Masya Allah. Hancur. Masya Allah. Jadi di dalam Islam itu adalah tidak lain ketenangan. Islam itu saya sendiri simpulkan bahwa dia ada mengandung 7K. Apa itu? Keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, kesejahteraan, kebebasan, dan keselamatan. Itulah dia Islam. Sementara di Kristen, tidak pernah kita merasa tenang, karena ternyata yang kita sembah adalah anak orang, anaknya Maria, bukan Tuhan alam semesta. Kalau saya sih, saya terlalu percaya Islam itu sama dengan Kristen. Islam sama Kristen itu sama. Islam itu berasal dari Isa. Iya, Islam itu kan berasal dari Isa. Plus kalamullah. Isa dan kalamnya Tuhan sendiri. Saya terlalu percaya Isa itu ya sang juru selamat itu. Muhammad itu kan menjadi rasul oleh karena Isa. Karena istri dan pamannya. Kenapa sih argumentasi Kristen semakin hari semakin gini ya? Memang seperti itu Al-Hidayah. Gaurnya kamu yang mengatakan Islam dan Kristen itu sama. Sekarang Muhammad membawa kabar gembira. Coba dengar. Al-Maidah 19 apa yang dibawa coba? Kalau Islam dan Kristen itu sama, maka kewajiban kami bertanya gini, saya tengah ya. Saya anggap saya ini orang tengah. Saya tanya sama teman Muslim dulu.
kalau memang Kristen dan Islam itu sama, siapakah Tuhannya orang Islam? Coba teman Islam jawab dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu Dewan Wahyu sebagai Kristen yang mengatakan Islam dan Kristen itu sama, siapakah Tuhannya orang Kristen? Di Yesus. Ya, Tuhan itu Allah, Allah Bapa. Yesus itu kan inilah anak yang kukasihi, kepadanya Oke. aku berkenan. Tuhan Anak, itu Allah dia itu Bapa. kalam. Sekarang Hmm. Anda menyangkali nggak di Al-Imran 4:45 Apanya kalam itu yang ketika memang, Maria memang betul iya kan Yesus itu kalam, dia kalam, Yesus logos, itu firman. dikasih sama Allah melalui malaikat. Sama dengan Lukas 2 nomor 28 sampai 30. Lukas 1 28 sampai 31. Tapi sekarang apapun Isa itu dia tetap diciptakan oleh Allah. Al-Imran 59. Sama dengan Wahyu 3:14 dan 1 Kolose 1 nomor 15. Dialah pekerjaan Allah yang pertama-tama awal penciptaannya. Dialah Bagaimana sekarang kau yang mengatakan pertama-tama. Tuhannya orang Islam itu sama dengan Kristen? Lalu yang kedua, saya tanya sama teman-teman yang Islam. Allah itu boleh dilihat atau tidak dilihat? Tidak terlihat. Tidak. Tidak terlihat. Sekarang saya tanya sama kamu. Yesus itu boleh dilihat atau tidak? Ya, dia kan inkarnasi menjadi manusia. Dia Akbar nggak coba? Jelas. Dia berkuasa nggak? Jelas dari dua Itu sejak udah pertanyaan jelas saya pun di sudah Al-Imran ketahuan. itu. Gini Tadi Bang Dewan kata Wahyu. kamu Gini. menjadi apa tadi? Menjadi Coba yang sekarang pertama. kamu jujur ke yang saya, kamu yang bilang. mengajari kamu Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu Bible atau pendeta? Yang ngajarin Roh Kudus, bro. Roh Roh Kudus. Kudus. Roh Wahyu, penghibur. Dewan Wahyu. Iya, kamu Coba tidak dengarkan perlu baik-baik. pengajar. Firman Yang Tuhan saya tanya dikatakan sama kamu, yang di Tuhan Yeremia, berinkarnasi menjadi aku akan manusia itu menaruh ajaran rohku di Bible dalammu. atau Kamu ajaran? tidak perlu Kamu ini diajar naik-naik ataupun tidak mau diskusi. Sekarang saya ya tanya, lanjut. yang mengajari kamu Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu Bible atau pendeta? Kalau kamu bilang Bible, coba Bible. di mana ayatnya? Ya Anda baca aja dari Kejadian sampai dengan Maleaki. La Di haula situ wala turun. quwwata Kamu illa akan billah. mengerti di Ini, situ. Bang. Kamu Ini, akan Bang. mengerti. Ya, di Buddha tuh, di Buddhis itu Tuhan reinkarnasi malah 3 kali. Yang di awal. Sekarang di surah Hud 1:18 itu Anda intinya tunjukkan apa dulu coba? dalilnya, brother. Menjadi Apa satu yang di dalam siapa dipertanyakan, coba? Al-Hidayah. Menjadi satu di dalam Al-Quran siapa? nggak perlu Anda mencari di dalam Al-Quran tentang ketuhanan Yesus. Jawabannya Tidak di ada. Al-Quran. Islam itu Tidak ada di Isa Bible aja, Bang. kalam. Tidak ada. Apalagi Sekarang di gini dalam deh, Al-Quran. Al-Maidah 12 dan 70. Perjanjian apa yang diambil? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Taurat atau apa kabar gembira? Al-Maidah 19 itu. Pertanyaannya itu coba. Coba baca. Kalau Taurat berarti kalian tidak membawa kabar gembira, jalan yang lurus di Al-Maidah 19-nya. Tapi kalau kalian mengambil Muhammad itu rasul, ya itu Kamu membawa kabar lupa gembira, beberapa bro. ayat di dalam Al-Quran. Itu Ya kabar Bani gembira. Israel, ini Rasulullah ilaikum asaf ayat 6. Inna Allah rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim Al-Maidah Al-Imran ayat 51. Sekarang ketika kau mengatakan Kristen dan Islam itu sama, saya tidak mau lari ya, Dewan Wahyu. Sekarang Saya nggak ketika mau kau lari mengatakan kok. Islam dan Kristen itu sama, maka saya Sama. tanya kepada teman-teman Islam. Sekarang orang Islam ibadah di mana? Masjid. Masjid. Dewan Wahyu ibadah di mana? Ya itu kan karena dari zaman masjid itu kan orang Yahudi, zaman saya pernah buka tempat Masjid ibadah itu orang apa makalah Yahudi. orang Yahudi. Sama itu ada kolam pembasuhan, kolam wudhu tuh. Sama orang Katolik lama pun kayak gitu. Sama Islam kan Kristen yang Jadi kalau ada Katolik lama, kenapa diperbaharui? Berarti ada Katolik lama, Katolik baru gitu. Perjanjian lama. Saya dulu kerja di perpustakaan tuh ada tuh lembaran besar satu meja tuh 2 meter kali 1,5 apa di situ Baitullah tuh yang mau masuk Baitullah, tempat pemandian apa pencucian kaki, wudhu apa segala macam. Selanjutnya pertanyaan kepada Anda di Bible Anda sendiri.
Menurut Yesus, Tuhan itu berapa? Jawab. Ya Tuhan itu satu. Satu. Menurut kamu Tuhan itu berapa? Satu. Yesus kan? Betul kan? Satu itu Yesus. Satu. Oke. Iya. Satu itu Yesus apa bukan? Ya Yesus bagian dari Bapa yang Pakai turun ke bagian katanya satu, tapi Iya. ada bagian. Sekarang dia maha kuasa enggak pertanyaannya? Allahmu maha kuasa Nah, enggak? Gini, Takbir. Takbir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la Allah itu maha ta'khudhuhu kuasa, Mas sinatun Bro. wa la naum. Sekarang kalau Yesusmu tidak perlu ke maha kuasa. Itu Yohanes 19:34 jawabnya. Seorang dari prajurit itu saja menumbak lambungnya, matilah dia. Apa maha kuasanya? Tidak usah ke sana Muhammad ke pun sini. percaya Yesus, Sekarang bro. gini Dewan Wahyu. Menurut Al-Maidah Yesus, Al-Maidah 17 dan 18. Telah kafirlah mereka yang menyatakan Isa Al-Masih itu adalah anak Saya adalah tanya Allah. Yesus, siapakah Tuhan kamu Yesus? Dijawab sama Yesus. Di Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dijawab oleh Yesus, Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar. Dijawab oleh Yesus, Yohanes 5:44, mengenal yang datang dari Allah yang Esa. Sekarang saya tanya samamu, mengenal Yesus sebagai Tuhan yang satu itu dari mana? Jawab. Dari Bapa. Dari Bapa. Oh, dari Bapa. Jadi Bapa itu Tuhan, Iya. Yesus Tuhan gitu. Iya, sekarang kan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bong, dengar Ya kan? Bong, kamu bahasa Melayu Tahu nggak? atau kamu orang Bro, Korea? Sekarang sekarang Bapa intinya gini itu ya. Sekarang gini, bagian dari Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Atau Bapa kamu itu memilih sudah tidak Yesus itu mengadili adalah Bapa? lagi. Karena itu kuasa itu diberikan kepada Isa, kepada Yesus Yesus. itu adalah Bapa. Kalau Bapa Wahyu, turun ke bumi, Dewan nggak ada Wahyu, yang Yesus itu sanggup. Bapa atau bukan? Makanya dia harus menjadi manusia, tinggal di antara kita. Bung, ajaran Tuhan menjadi manusia itu adalah ajaran pagan. Yang Tuhan menjelma menjadi manusia itu tidak ada Tidak diajarkan oleh seperti para itu. nabi. Pagan tuh ajaran di Mekah, makanya Muhammad nggak diterima di sana, makanya dia hijrah. Baik. Sekarang Dia kita kebasin uji. tuh, dia kebasin. Tahu nggak Kalau pagan murid-murid itu ajaran dari para Mekah, rasul yang saya tidak tanya, diterima, yang konsep tidak diterima Bapa, Putra, imannya, dan dia Roh Kudus kebasin. ini Dewan, ini dari mana? Dari Mekah atau dari... Maksudnya ulangi? Kalau ajaran pagan bersumberkan 3 Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ini dari Mekah, saya tanya sama Mo. Ajaran Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, ini dari Mekah atau Itu dari... satu pribadi, bro. Nah, kalau kamu Sekarang mengatakan itu satu Bang pribadi, Hidayah satu orang atau sekarang tiga? kalau Yesus itu adalah Bapa, apakah Yesus yang menciptakan dirinya yang masuk ke dalam tubuh Maria? Yesus itu firman, kalam. Itu Gitu. ada karena Yesus. Kok nggak mau diskusi Kun ini? fayakun. Yesus itu Maka firmannya jadi. Yesus apa bukan? Dengarkan dulu, brother. Iya, Yesus belum itu dengar firmannya lu. Yesus apa bukan, Wahyu? Yesus itu firman. Firmannya Yesus gitu. Logos. Kalam. Logosnya siapa? Logosnya Yesus atau bukan? Logosnya Bapa. Berarti Yesus dan Bapa itu satu atau bukan? Ya jadi satu lah. Satu. Dia nggak Berarti bisa Yesus itu Bapa Bapa nggak bukan? mungkin. Ya Yesus itu wujud dari pernyataan kuasa Bapa. Yesus itu Bapa atau bukan? Tidak asal Ya berwujud Yesus Bapa dan juga berpindah. dong. Gimana? Bapa lah. Nah, Yesus Bapa itu yang Bapa. kekal, Berarti penasihat ajaib, Yesus yang Allah yang menciptakan perkasa, Yesus Raja begitu. damai. Bukankah di dalam Bible kamu juga Tuhan itu mencipta manusia, betul? Bro, Betul atau mencipta. Yesus itu bukan dicipta. Yesus itu lahir dari Bapa. Yang dari hanya yang dari atas bisa kembali ke atas. Ada kan firmannya. Muter-muter ini orang. Sekarang gini, Memang begitu. manusia di Bible kamu atau kamu tidak pernah baca? Atau kamu Ya, manusia. tanya ke saya, Al-Hidayah mana Ya, ayatnya dong? manusia Kalau Tuhan pertama itu jatuh mencipta karena manusia. dosa manusia. Terus, Oke, Tuhan menciptakan manusia, ya kan? ya jatuh dalam Sekarang dosa. ketika Tuhan menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, apakah Yesus yang menciptakan manusia Yesus? Kan dia kalam, bro. Segala sesuatu ada karena dia. Karena Nggak ngerti siapa? juga nih. Di mana itu? Nggak ngerti Gini, juga. Yesus kan coba- nggak kalam Allah. Coba pahami bahasa Kalamnya. Melayu saya. Segala sesuatu Apakah ada Yesus karena yang dia. menciptakan Kan Yesus? Gedabrus ini Bang Al. Yesus nggak diciptakan. Yesus sudah ada sebelum manusia ada. Sebelum Abraham ada, dia bilang aku sudah ada. Oh, itu di Yohanes Ada 8:58 firmannya itu, kutipanmu.
Coba dibaca Biblemu di Amsal 8:22 sampai 30, berapa panjang di situ sebelum garis bumi ada dia sudah ada bersama-sama Allah. Amsal berapa? Amsal 8:22 sampai 30 atau imani saja. Gimana bunyinya tuh? Imani saja. Waduh, Kamu googling mendengar dia. bunyinya? Saya mau bacakan sama kamu. Googling dia, Bang Al. Oh, googling. Pantesan. Itu hikmat, Bo. Perikopnya hikmat. Sebelum ada iya itu hikmat. Perkataan termasuk kalam Tuhan juga itu hikmat Allah. Perikopnya hikmat itu. Iya. Aku ada sebelum dunia ada. Makanya jangan kamu menyimpulkan sesuatu itu menurut Ya kamu udah, sudah benar. simpel Padahal aja. ternyata Yang ada ayat yang simpel lainnya aja, kamu tidak pernah argumen, baca yang dan pakai pendeta logika tidak aja. pernah bacakan untuk Yang kamu. pakai logika aja. Kok pakai logika? Memang Memang Tuhan boleh Muhammad itu dilogikakan oleh manusia. Rasul itu dari Yesus. Ya kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sekarang yang disuruh Yesus pergi itu apakah sampai di Indonesia? Sampai. Nah, saya ini buktinya ada di sini Sekarang untuk dibaca lagi Anda. di Kisah Para Rasul 16 Hanya 6 saya dan ya 7 coba. yang nggak pernah menghujat Islam. Hanya saya yang cinta Islam. Oh, saya saya bilang tidak Islam menghujat, itu Bang. Saya tidak sama menghujat. Kan dengan kita diskusi untuk Kristen, data. si bungsu yang hilang. Dengar, Kisah Para Rasul 16 bungsu nomor yang 6 dan hilang. 7. Lalu mereka hendak melintasi kota Figria dan kota Yudea. Setibanya di Mesia, Roh Yesus tidak tidak membenarkan mereka mengajarkan Injil di Asia. Setibanya Itu di belum Mesia katanya waktunya. Yesus tidak membenarkan mereka. Maka timbul pertanyaan lagi di sini. Indonesia ini Asia atau Barat? Itu intinya belum waktunya, bukan waktunya, bukan bagian dia untuk pergi ke sana. Kapan kira-kira Bang Ada Wahyu? orang Kapan yang kira-kira akan ke waktunya itu? sana. Jangan diartikan seperti itu juga, Mas. Coba Mas bantah, Hidayat, Bang. Mas Ganteng. Namanya diskusi itu, Bang. Ketika Anda menyatakan itu belum waktunya, tentu ada dalilnya. Mana tunjukkan? Iya, yang dia bacain itu kan dalilnya. Nih kita baca apa? Dilarang, Amsal Bang. 22. Amsal 8:22 ya. Matius 10 nomor 5 dan 6. Tadi Amsal. Ketika Sekarang Yesus Matius. memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain, atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Sekarang itu perintah ayo. pertama. Kok di mana di situ perintah pertama, kedua, ketiga? Iya kan, pertama dia ngutus 70. Oke, Terus berarti di ngutus perintah 12 seterusnya, orang. perintah Terus seterusnya ngutus adalah lagi ketiga. setelah dia bangkit, pergilah ke semua bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Oke, itu perintah keberapa? Sekarang Enggak, kalau ini saya tanya sama kalau kamu. kalau bentar Enggak, dulu, itu perintah bentar. yang keberapa itu? Kedua atau Itu- ketiga? Itu perintah yang kesekian kali itu, banyak perintahnya.